Hai, kita berjumpa lagi. Kali ini saya ingin berbicara mengenai kesehatan berpikir. Apakah yang dimaksud dengan kesehatan berpikir itu? Nah, teman-teman, kita tentu mengetahui ada yang disebut dengan kesehatan badan gitu ya atau kesehatan fisik. Yang tentunya ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pelihara, untuk kita jaga. Kenapa? Agar kondisi fisik kita senantiasa siap untuk digunakan dan kita tidak mengalami banyak sekali hambatan di dalam kehidupan. Nah, sama dengan fisik yang perlu kita jaga kesehatannya, pikiran kita sebenarnya juga penting untuk dijaga. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apakah pikiran kita masih sehat atau tidak? Ikuti pembahasannya sampai selesai. Sebelumnya, kita juga perlu untuk membicarakan dulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan sehat itu. Nah, teman-teman, ada begitu banyak definisi dari kesehatan, tetapi jika saya simpulkan, saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan itu adalah sebuah kondisi di mana kita fungsional atau di mana kita bisa menjalani hari-hari dengan baik. Itu adalah definisi kesehatan menurut saya ya. Nah, kalau kita melihat di sini, artinya lawan dari kesehatan itu bukan sakit. Nah, seperti kebanyakan orang beranggapan bahwa lawan dari sehat adalah sakit. Nah, ini tidak sepenuhnya benar ya. Karena begini teman-teman, coba lihat ketika ada orang yang secara fisik tidak mengalami satu penyakit apapun, maka kita akan mengatakan dia sehat. Nah, akan tetapi di dalam keseharian itu banyak sekali aktivitas yang tidak bisa dia lakukan. Misal, dia tidak kuat kalau harus berjalan dalam jarak katakanlah 1 kilometer non-stop. Dia nggak kuat. Tapi dia tidak ada penyakitnya. Nah, apakah ini bisa dikatakan sebagai kategori yang sehat paripurna? Tentunya tidak ya. Karena ada aspek-aspek tertentu yang membuat orang ini menjadi disfungsional. Seperti tadi, tidak kuat berjalan, lalu mungkin ada juga yang tidak kuat mengangkat beban gitu ya. Tentunya ini bukan yang berlebihan, tetapi yang ya secara umum rata-rata orang mampu untuk melakukan itu, tapi dia tidak mampu untuk melakukannya. Meskipun tidak ada penyakit di dalam tubuhnya, akan tetapi ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang sehat. Nah, artinya apa yang saya simpulkan ini sepertinya ada benarnya gitu ya, bahwa kondisi sehat adalah sebuah kondisi di mana seseorang mampu untuk menjalani kehidupan sehari-harinya secara fungsional. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pada aspek pikiran. Apa yang dimaksud dengan kesehatan pikiran atau sehat berpikir? Nah, yang dimaksud dengan sehat berpikir sebetulnya sama dengan definisi sehat yang secara fisik, yaitu di mana seseorang mampu dengan pikirannya itu menjadikan hidupnya menjadi tanpa hambatan gitu. Bukan tanpa hambatan, tetapi menjadi fungsional di dalam kehidupannya. Karena kan seringkali ya banyak orang mengalami hambatan di dalam kehidupannya itu diakibatkan dari pikirannya. Nah, ini adalah satu bentuk dari pikiran yang tidak sehat. Jadi sekali lagi, pikiran yang tidak sehat itu tidak mengindikasikan bahwa orang ini mengalami gangguan mental. Ini jauh sekali. Jadi seseorang bisa memiliki pikiran yang tidak sehat, tapi bukan berarti dia sudah kena gangguan jiwa. Bukan seperti itu. Nah, maka saya akan memberikan satu bahasan di mana kita bisa melihat apa sih ciri-ciri dari orang yang punya pikiran yang sehat itu. Nah, teman-teman,
untuk mengetahui apakah seseorang atau kita sendiri masih memiliki pikiran yang sehat. Tentu syaratnya ada banyak ya, tetapi kali ini saya ingin membahas 5 hal yang utama yang perlu kita miliki untuk menjaga kesehatan pikiran kita. Apa saja? Yang pertama adalah logical thinking atau mampu berpikir secara logis. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan logical thinking itu? Yang dimaksud dengan logical thinking adalah kemampuan kita untuk mengolah informasi secara masuk akal atau tidak. Sederhananya seperti itu. Masuk logika atau tidak, makanya disebut dengan logical thinking. Dia informasi ini apakah sesuatu yang wajar terjadi, masuk akal, sehingga kita bisa menerima informasi itu sebagai sebuah informasi yang valid. Jadi, pada saat kita berbicara tentang pikiran yang logis, kita berbicara tentang validitas dari sebuah persoalan atau dari sebuah informasi. Nah, seseorang yang memiliki pikiran yang sehat, tentunya itu bisa menyaring informasi yang masuk sehingga tidak semua diterima sebagai sebuah kebenaran. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal itu tidak akan dilanjutkan untuk untuk diproses, tidak akan dilanjutkan untuk mengganggu pikirannya. Ini adalah ciri pertama dari orang yang memiliki pikiran yang sehat. Ciri kedua dari orang yang memiliki pikiran yang sehat adalah mampu untuk berpikir secara kritis. Nah, berpikir secara kritis ini bukan artinya suka mendebat, bukan artinya segala sesuatu dikritisi, bukan seperti itu. Tapi mampu berpikir secara kritis, ini kita berbicara tentang dimensi kedalaman dari berpikir secara logis. Jadi kalau berpikir secara logis, kita melihat sebuah informasi ini masuk akal atau tidak, maka berpikir secara kritis, kita mulai melihat dari aspek yang lebih dalam lagi. Kita mulai melihat dari ketersediaan informasi yang ada. Kita evaluasi ulang informasi tersebut. Nah, lalu kemudian juga kita munculkan satu argumen-argumen yang kemudian bisa membuat kita menjadi yakin bahwa data yang tersaji atau informasi yang tersaji itu memang benar adanya, atau informasi yang tersaji ini adalah sebuah informasi yang tidak perlu dilanjutkan gitu. Jadi ketika kita sudah berpikir secara logis, maka saringan kedua adalah berpikir secara analitis. Nah, karena kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang disebut dengan logical fallacies ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang seperti logis, tetapi ternyata waktu dikritisi dia tidak lolos di saringan kritis ini gitu. Maka ciri yang kedua dari orang yang memiliki kesehatan berpikir adalah mampu untuk berpikir secara kritis. Ciri yang ketiga adalah mampu untuk berpikir secara kreatif. Nah, orang-orang yang memiliki pikiran yang sehat ketika dia menghadapi sebuah permasalahan, maka pikirannya mampu secara kreatif untuk menyajikan solusi-solusi atas permasalahan tersebut. Atau juga mampu melihat permasalahan itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini dibutuhkan sebuah kreativitas di dalam pikiran. Nah, orang-orang yang kemudian tidak memiliki pikiran yang sehat, dia akan berkutat di dalam masalah, dia akan fokus pada masalahnya. Sehingga jangan heran ketika kok seolah-olah masalah itu datang terus, kok seolah-olah masalah itu tidak ada jalan keluar, buntu pikirannya. Nah, ini karena tidak ada creative thinking, tidak mampu untuk berpikir secara kreatif. Nah, maka dalam kesempatan kali ini saya memilih creative thinking itu sebagai ciri orang yang yang memiliki kesehatan berpikir. Yang keempat adalah kemampuan untuk berpikir secara analitis. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai kemampuan untuk berpikir secara logis yang bekerja berdasarkan masuk akal atau tidak masuk akal, lalu kemudian kita saring lagi dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis.
Jadi kita mulai melihat sebuah evaluasi data, evaluasi informasi, keakuratan data yang kita terima untuk melihat bahwa informasi ini bisa kita terima atau tidak. Maka pisau bedah analitis ini adalah untuk kita memecah masalah ini menjadi unit-unit yang lebih kecil. Karena terkadang ketika kita menghadapi satu masalah, tidak jarang masalah itu seperti yang besar sekali. Kenapa? Karena ya kita katakan memiliki kompleksitas yang tinggi. Nah, akan tetapi kalau kita mampu untuk memecah masalah tersebut menjadi unit-unit yang lebih kecil, maka kita akan melihat bahwa unit-unit atau sub dari masalah ini itu ternyata mampu untuk kita selesaikan. Jadi kalau tadi masalah besarnya, kesannya kita tidak mampu untuk menyelesaikan, kita tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi ketika kita sudah pecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, maka kita bisa melihat, oh ternyata unit-unitnya itu jauh lebih sederhana. Sehingga kita mampu untuk menyelesaikan per unit itu, dan nanti seiring dengan berjalannya waktu, pada saat kita juga melakukan secara konsisten menyelesaikan unit-unit masalah yang lebih kecil ini, maka masalah yang besar pun juga akan selesai. Nah, maka ini atau analytical thinking atau berpikir secara analitis ini saya pilih untuk menjadi ciri orang yang memiliki kesehatan berpikir urutan yang keempat. Yang kelima adalah wisdom thinking atau kemampuan untuk berpikir secara bijaksana. Apa pula maksudnya ini? Jadi begini teman-teman ya, terkadang pada saat kita menemukan masalah atau kita berhadapan dengan masalah, kita ini ingin buru-buru untuk cepat selesai. Ya, kadang yang suka kita lupakan adalah penyelesaian terhadap masalah itu bisa saja kemudian beririsan dengan kepentingan orang lain yang membuat nanti ada yang tersakiti, ada yang tersinggung, atau yang lebih parah lagi, dalam menyelesaikan masalah ini kita menerapkan satu prinsip segala cara dilakukan yang penting ini selesai. Tidak peduli apakah caranya itu baik ataukah caranya itu tidak baik. Tidak peduli apakah caranya itu merugikan orang lain atau tidak. Nah, maka wisdom thinking itu membuat kita memiliki sebuah guidelines, bukan hanya pengetahuan yang kita miliki, mampu untuk kita kelola untuk menjadi sebuah solusi, untuk menjadi sebuah pencapaian-pencapaian. Bukan hanya sekedar itu, tetapi juga melibatkan etika di sini, melibatkan moral di sini. Sehingga wisdom thinking ini membuat kita berada di dalam alur yang benar, membuat kita tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, inilah mengapa kemudian saya pilih wisdom thinking untuk menjadi ciri dari orang yang memiliki kesehatan berpikir di urutan yang kelima. Meskipun masih banyak sekali ya ciri-ciri orang yang punya pikiran yang sehat, tapi ini nanti kita akan bahas di lain waktu. Nah, teman-teman, dari 5 ini saja kalau kita mau melatihnya, maka kita akan menemukan satu perubahan di dalam hidup. Kita akan menemukan bahwa ternyata tidak ada masalah yang begitu sulit untuk kita pecahkan. Nah, masalah ini sebetulnya menjadi sebuah permasalahan karena tadi kita gagal menerapkan kelima azas berpikir ini, katakanlah itu azas berpikir ya, atau kelima cara berpikir orang yang sehat ini gitu. Nah, kita gagal menggunakan alat-alat ini. Kenapa kita gagal? Ya, kembali lagi karena kita terlalu larut dalam permasalahan. Seberapa sering sih kita menerima berita hoax saat ini? Berseliweran di mana-mana. Nah, kemudian lebih hebat lagi, dia sudah pasti hoax dan itu di-generate dari AI. Dan teknologinya sudah sangat canggih sekali yang membuat bisa saja saya dibikinkan sebuah program yang memperlihatkan seolah-olah saya membicarakan tentang satu topik tertentu yang padahal saya tidak pernah membicarakan tentang hal itu. Nah, seberapa sering kita menerima di sosial media kita, di beranda kita, berita-berita yang kemudian dibuat menggunakan AI atau kemudian merupakan potongan-potongan dari perbincangan yang sekian panjang. Nah,
Apabila kita tidak menggunakan eh, katakanlah ini 5 azas berpikir ini, maka kita akan terjerat dalam sebuah arus informasi yang keliru, sehingga kita akan mengambil sebuah keputusan yang keliru dan kita akan mengkonsumsi hal-hal negatif di dalam kehidupan kita, begitu ya. Nah, dengan kita menerapkan asas ini, maka kita akan tahu ketika kita menerima informasi ini masuk akal tidak ya. Contoh misalnya ketika ada ya let's say katakanlah ya seorang yang public figure katakanlah begitu, lalu kemudian dia mengatakan hal satu dan lain sebagainya, kita lihat dulu secara logical thinking, apakah masuk akal orang itu membicarakan hal tersebut di depan umum. Itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika katakanlah ya misalnya kita menemukan bahwa iya ya masuk akal juga sih, orangnya memang rada-rada seperti itu misalnya. Lalu kemudian kita critical dulu. Kita masuk kepada critical thinking. Kita kumpulkan dulu data-datanya. Sumbernya dari mana ya? Misalnya itu adalah potongan video lengkapnya mana? Maka kita lihat video lengkapnya. Nah, tidak jarang terjadi pada saat kita menerima potongan video dan kita mencari video lengkapnya, ternyata yang jadi potongan itu bahkan tidak ada di dalam video lengkapnya, alias itu dibuat menggunakan AI. Seperti itu. Nah, ini berarti sudah tidak lolos. Kita tidak perlu melanjutkan lagi kalau sudah tidak lolos di critical thinking. Seandainya masih lolos, maka kita gunakan creative thinking. Kita lihat apa sih kemungkinan orang ini mengatakan itu. Kita lihat di situ. Kalau misalnya masih lolos lagi, ya kita menggunakan analytical thinking. Kita pecah-pecah lagi. Sehingga kita tahu bahwa, oh, ini ternyata dia maksudnya seperti ini loh. Kita mencapai sebuah clarity. Ya, terakhir kita tutup dengan wisdom thinking. Bagaimana kebijaksanaan kita kemudian menyikapi hal tersebut, sehingga akhirnya katakanlah misalnya itu berita yang dari cara kita berpikir ini kita mengetahui bahwa ini berita hoax, maka ya sudah cukup sampai di kita saja, informasinya tidak perlu disebar-sebarkan lagi seperti itu ya. Tapi kalau beritanya bukan hoax, maka kita pertanyakan lagi, kalau kita menyebarkan berita itu apakah ini menjadi hal yang baik untuk masyarakat? Lalu kedua, ini apakah hal yang penting untuk masyarakat ketahui? Dan yang ketiga, apakah ini mendatangkan keuntungan untuk masyarakat? Kalau jawaban dari 3 pertanyaan ini tidak, maka jangan disebarkan. Nah, begitu teman-teman mungkin ya apa yang bisa saya bagikan mengenai bagaimana kita bisa mengetahui apakah pikiran kita masih sehat atau tidak, dan saya berharap tentunya semoga kita semua masih diberikan pikiran yang sehat. Tentunya tidak kalah penting adalah kita masih diberikan juga fisik yang sehat. Seperti itu mungkin teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, salah sikap, dan kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa.